pemirsa, saat ini saya berada di salah satu sekolah yang berada di Desa Wringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, tentunya setiap sekolah memiliki cara pembelajaran dan juga karakteristik yang berbeda. Ya, kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Tentunya di sini saya akan mengulas tentang bagaimana cara pembelajaran dan juga karakteristik baik di internal sekolah maupun di eksternal. Bersama saya Mama Saskia, inilah Sobo Sekolah episode SMA Negeri 1 Tegal Delimo untuk Anda. Sejak pagi saat memasuki SMA Negeri 1 Tegal Delimo atau dikenal dengan sebutan Semantek, seluruh siswa sudah harus berdisiplin. Mereka harus turun dari sepeda motornya. Apalagi di halaman sekolah juga sudah berjajar rapi para guru mereka yang siap menyambut kedatangan para siswa. Dalam membentuk karakter siswa yang disiplin, bersopan santun, dan berakhlak, maka sejak awal masuk sekolah, para siswa sudah harus menyesuaikan dengan tatanan dan kedisiplinan melalui aturan yang ada di sekolah. Pembentukan kedisiplinan sejak awal masuk ini merupakan salah satu pembelajaran disiplin yang dituangkan dalam Semantek Sai, Salam Education. Semantek, sekolah negeri yang berada di sisi selatan Kabupaten Banyuwangi, tepatnya yang berada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 1, berada di Wringin Pitu, Kecamatan Tegal Delimo, memiliki tagline dahsyat yang diimplementasikan dalam disiplin, amanah, humanis, sinergi, yakin, aman, tertib, dan toleran. Tentu saja dengan tagline ini akan bisa mengeliminir bullying yang ada di sekolah, di mana tagline ini dikenal hingga ke provinsi dan menjadi kebanggaan keluarga besar SMA Negeri 1 Tegal Delimo, Banyuwangi. Tidak mudah untuk memanage siswa yang banyak. Sudah pasti ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah yang berkaitan dengan jalannya pembelajaran. Tak kurang dari 30 kelas harus selalu dalam pengawasan dan evaluasi. Apabila ditemui keganjilan yang terjadi pada siswa, maka sekolah selalu melakukan refleksi pembelajaran akhir bulan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sekolah, baik di tingkat guru maupun siswa. Ya pemirsa, saya sudah bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal Delimo, Bapak M. Nur Sukroindi, SPD, MPD. Saya panggilnya Pak Roy aja Pak ya, biar lebih deket gitu kan. Apa kabarnya hari ini Pak? Puasanya masih lancar? Ya, sehat, saya. Puasanya alhamdulillah saya. Lancar ya Pak? Lancar. Alhamdulillah, baik. Saya akan mengulas tentang sekolah SMA Negeri 1 Tegal Delimo Pak tentunya. Mungkin yang pertama tentang program pembelajaran dulu ya Pak. Tapi di sini ini full day ya Pak ya? Iya, full day di sini Pak. Jadi mulai jam 7 sampai dengan jam 15.20. Jadi 5 hari kerja di sini. Hari Sabtu Minggu libur. Hari Sabtu, Minggu. Tapi ada kegiatan Pak mungkin? Hari Sabtu itu biasanya untuk pengembangan diri anak-anak. Jadi yang ekstra itu biasanya dilaksanakan di hari Sabtu. Oh, baik. Oke. Terkait program pembelajaran Pak yang ada di sini seperti apa? Begini, kami di saat datang di sini, kami membaca dulu. Jadi kerangka kami di dalam melaksanakan tugas kedinasan itu frame-nya adalah merdeka. M-nya membaca dulu. Kemudian kami membaca, setelah membaca, ternyata di sini sebetulnya sangat potensi untuk berkembang menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih maju. Ya. Di awal kami melihat dari
karena kami beranggapan bahwasanya kemajuan suatu institusi, suatu lembaga itu kalau memang di situ ditunjang oleh SDM, kemudian mungkin sumber daya yang lain, tapi yang utama adalah SDM. Nah, SDM ini untuk bisa memberikan hasil yang maksimal, SDM-nya harus unggul. Dan di dalam membentuk SDM yang unggul itu adalah yang pertama adalah syaratnya harus disiplin. Sehingga di sini kami melihat dulu bagaimana kedisiplinan di sini. Baik Bapak Ibu guru, kemudian siswanya bagaimana. Ya, saya menurut parameter saya, menurut indikator saya, kok perlu ditingkatkan kedisiplinan di sini. Sehingga dari saya menganalisa, membaca situasi yang ada di sini berdasarkan fakta-fakta dan kebiasaan-kebiasaan dan yang terjadi di sini, kami bersama-sama dengan semua warga sekolah ingin berikrar dulu bahwa saya tawarkan, saya punya program Semantek Sai. Jadi Semantek Sai itu adalah Semantek Salam Edukasi. Salam Edukasi itu bentuk programnya, ada yang implementasinya langsung kepada anak-anak melalui kegiatan pembiasaan setiap pagi. Jadi Bapak Ibu guru itu menyambut anak-anak di pagi hari, kemudian menyambut dengan salam, kemudian bagi anak-anak yang mungkin kelengkapan seragam, kelengkapan berkendaranya itu tidak standar, ya kita berikan pemahaman. Tidak boleh masuk dulu, mungkin diberikan pemahaman dulu, diberikan pembinaan, diberikan pengertian, pencerahan supaya tidak terulang kembali. Nah itu kegiatan yang setiap pagi, dan alhamdulillah kegiatan itu yang penting bukan wahnya kan, yang penting istiqomahnya, berkesinambungan, kontinunya itu yang penting. Jadi percuma sekarang wah luar biasa, tapi alhamdulillah kegiatan di pagi hari untuk menyambut anak-anak ini alhamdulillah sampai detik ini, karena setiap hari saya minta ada bukti otentik melalui data, entah melalui dokumentasi gambar ataupun video, itu sebagai progresnya bagaimana, itu kita jadi itu kita ketahui semua. Kemudian itu implementasi kepada anak-anak, dan di situ juga ada penanganan yang memang kita lakukan secara humanis, ya. Itu program yang real kepada anak-anak, kemudian kepada warga sekolah, dan melibatkan seluruh warga sekolah. Itu adalah kegiatan penyambutan anak-anak di pagi hari itu. Kemudian untuk menumbuhkan semangatnya, maka pada saat itu kita sepakati bagaimana dalam kita melaksanakan tupoksi kita sebagai guru, dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap apa yang sudah dibebankan amanah itu pada kita bikin frame dulu supaya semuanya ada kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi, bagaimana dengan persepsi ini sehingga kalau kita mengingatkan itu enak. Harus ada komitmen dulu, ya. Harus ada komitmen di awal. Nah, komitmen itulah maka saya mencetuskan yang namanya dahsyat. Semantek dahsyat. Ya, semantek dahsyat itu tidak serta-merta saya tawarkan bagaimana kalau semantek dahsyat ini, saya jelaskan, saya paparkan pada saat itu supaya ada kesepakatan dulu, ada komitmen dulu gitu. Dan alhamdulillah semua warga sekolah itu menyambut dengan baik, dan itu rasa-rasanya tepat kalau dahsyat itu diimplementasikan di dalam sekolah ini gitu loh. Jadi dahsyat itu yang pertama adalah disiplin, D-nya ya, disiplin. Karena itu tadi kami beranggapan bahwa kalau ingin suatu kelembagaan situ maju, maka harus dikelola oleh SDM yang unggul. SDM yang unggul itu diantaranya syarat mutlak dia harus disiplin. Insya Allah kalau semuanya disiplin, insya Allah Indonesia luar biasa. Indonesia emas itu tidak hanya 2045 Pak, mungkin 50 tahun kemarin era masyarakat adil sejahtera itu sudah bisa kita capai itu. Kemudian A-nya itu amanah. Jadi amanah itu ya ayo kita bekerja, kita melaksanakan aktivitas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu guru amanahnya apa? Ya tugas pokoknya apa? Itu jalankan. Kita nggak mulu-mulu lah. Gitu. Siswa yang diamanahkan untuk siswa apa? Kemudian kepada orang tua apa? Yaitu amanah. Kemudian yang ketiga adalah H-nya itu adalah humanis. Humanis itu setiap penanganan apapun di sini harus muaranya atau harus berpedoman pada sisi kemanusiaan, memanusiakan manusia, Mbak. Jadi insya Allah ya banyak hal ya, apalagi
kalau sebagai manusia sudah dimanusiakan, insya Allah terketuk hatinya. Sehingga semua penanganan, saya lihat penanganan kepada anak begini harus dirubah. Tetap yang utama ini harus humanis dulu. Jadi di situ juga sebagai bentuk kita untuk meminimalisir adanya kegiatan bullying, ya, kekerasan verbal utamanya, ya. Jadi kan bullying itu bisa yang bersifat fisik, bersifat verbal. Dari sini kami juga harus memberikan contoh. Misalkan di sini ada Bapak Ibu guru yang sekiranya di luar batas, ya kami melakukan pendekatan kemanusiaan. Kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi, kita tanya apa sih keinginannya, seperti itu. Sehingga dengan tahu atau keinginannya, kemudian apa yang menyebabkan dia itu mungkin kurang amanah di dalam menjalankan aktivitasnya, mungkin bisa itu. Nah, kemudian penanganan anak-anak pun juga begitu, Mbak. Penanganan anak-anak itu kalau melakukan pelanggaran juga seperti itu, dilakukan secara manusiawi, sisi humanis. Anak yang terlambat, kemudian kita sendirikan, kemudian kita berikan pengarahan, kemudian kita catat, kita administrasikan, ya. Kemudian administrasi itu sudah tersalur dengan aplikasi. Sudah tersambung dengan aplikasi, kemudian aplikasi itu juga tersambung dengan HP-nya Bapak dan Ibu wali muridnya. Begitu. Jadi ya ini bukan sekedar sekedar omong, tapi berdasarkan fakta dan data, berbasis data gitu. Nah, dari situ nanti kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali anak itu masih tetap terlambat, maka orang tuanya kita hadirkan. Kita ajak ngomong, kita ajak menentukan solusi yang paling tepat untuk anaknya, orang tua, anak-anak ini bagaimana yang paling tepat itu. Kita sepakati bersama. Kalau setelah itu masih terjadi sampai 3 kali pemanggilan orang tua, barulah sekolah mempersilahkan kepada orang tua, mungkin barangkali putra-putri panjenengan yang selalu melakukan katakanlah pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu, tetapi tidak bisa dirubah, maka mungkin di sini nggak cocok komunitasnya. Kita bantu untuk yang dikehendaki di sekolah lain siapa itu pendekatan humanisme. Kemudian juga karena di sini juga banyak hal-hal yang saat ini ramai, kegiatan mungkin menyampaikan berita yang hoax dan sebagainya, itu sudah kita antisipasi dari awal. Satu, kepada wali kelas, kepada guru BK, kemudian kepada para waka, dan juga kepada semua warga sekolah, itu kita sampaikan. Bahkan kita dalam melakukan penekanan seperti itu, saya sampaikan kalau sampai terjadi kegiatan bullying, kemudian kegiatan menyebarkan berita yang nggak benar, maka tidak segan-segan sekolah akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi. Itu kita sampaikan juga. Itu kemudian berikutnya adalah sinergis, S-nya. Sinergis ini ya kita harus bisa bekerja sama dengan semua kalangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Eksternal misalkan dengan Forpimka, kemudian dengan para stakeholder yang ada di sekitar sekolah ini. Kita tetap kita saling mendukung. Ada program Banyuwangi utamanya, Mbak. Program Banyuwangi yang menyangkut kegiatan misalkan oleh kecamatan, ya kita support. Ya nggak tanggung-tanggung, kemarin dalam setahun, Mbak. Dalam setahun bentuk partisipasi kita untuk mendukung kegiatan di pemerintah Kabupaten Banyuwangi, padahal kita secara hierarkis struktur kan ke provinsi ya, tapi karena kita ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, kita melakukan support untuk semua kegiatan yang ada di Banyuwangi itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Anggaran sekolah nggak sedikit yang kita keluarkan, cukup menelan ya. Rata-rata kalau mungkin semua sekolah sama, rata-rata kalau kita ratakan setiap sekolah dalam 1 tahun itu antara 70 sampai 100 juta. Itu untuk mensupport itu ya, untuk kabupaten itu. Ini bentuk support kami terhadap pemerintah kabupaten. Itu ya. Jadi kayak namanya gandrung itu berapa kali udah dalam setahun, termasuk bukan itu kita support terus. Apalagi Tegal Drimo yang jaraknya jauh, ini membutuhkan itu yang sinergis, itu bentuk sinergis kita. Kemudian yakin, kami selalu memberikan penguatan kepada teman-teman. Ayolah yakin, kita jangan merasa pesimis dengan seperti ini. Ayo kita yakin, dan alhamdulillah keyakinan itu juga terbukti, Mbak. Keyakinan itu sudah ada hasilnya. Dari SNBP yang diterima di perguruan tinggi,
yang dari tahun kemarin kita meningkat sekarang, meningkat 60%. Kemudian juga dari kegiatan Olimpiade. Dalam sejarah kemarin 2 siswa kita biologi sama kimia itu mewakili Kabupaten Banyuwangi untuk di tingkat provinsi. Walaupun gagal Mbak, tapi minimal itulah. Karena apa? Yakin tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Itu kita yakinkan terus, kita support terus Bapak Ibu guru, teman-teman, anak-anak, siswa dan semuanya itu. Kemudian hanya adalah aman. Kita berusaha menciptakan suasana sekolah yang aman sampai kita memberikan sport center itu supaya anak-anak berolahraga yang aman, tidak sampai cedera dan sebagainya. Kita bangun sport center di sana. Ada 3 lapangan voli, kemudian satu yang bisa untuk indoor, sana juga ada, walaupun belum sempurna Mbak. Itu. Kemudian yang terakhir adalah T-nya adalah tertib dan toleransi. Toleran. Kenapa? Di sini tertib, ya memang sesuatu itu ya memang harus tertib ya. Melaksanakan kegiatan itu ya harus tahapannya harus jelas, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan harus tertib, secara administrasi juga harus tertib gitu. Kemudian toleransinya di sini, kenapa dikatakan toleransi? Karena hampir 10% itu warga kita, anak-anak siswa-siswi kita itu adalah non muslim ya. Kemudian juga budayanya juga berbeda-beda, sehingga dari situ kami memberikan sikap toleransi, termasuk ada keinginan sekelompok orang tua yang ingin, Pak, kami ingin membangun ruang belajar Hindu, kami persilahkan. Kemarin di sana ada di sebelahnya ruang sport area sport center itu ada, kita persilahkan di sana. Bahkan kami diundang untuk meletakkan batu pertama, datang juga. Ini bentuk toleransi kami, apalagi sekarang pemerintah sedang mencanangkan program moderasi. Ini kami sudah memulai di sana gitu. Semantek yang berdiri sejak 20 Oktober 1999 memiliki visi terwujudnya pelajar Pancasila berjiwa pemimpin, tercapainya insan yang bermartabat, berprestasi, dan berdaya saing global. Tentu saja membekali siswanya dengan pembelajaran kurikulum Merdeka dan juga P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya melakukan observasi kearifan lokal di hutan mangrove dan jati papak Alas Purwo. Sekolah favorit di wilayah Banyuwangi Selatan ini memiliki ruang kelas yang representatif dengan dukungan koleksi buku perpustakaan yang lengkap. Untuk memenuhi era digital, maka sekolah juga memfasilitasi dengan lab komputer, juga sarana dan prasarana multimedia, lab fisika, lab kimia, juga lab biologi. Di sini juga ada program yang namanya refleksi belajar. Refleksi belajar itu dilaksanakan setiap akhir bulan, Mbak. Setiap akhir bulan, semua warga sekolah, guru, staf tata usaha, dan semuanya TAS, jadi GTK, PTK, semuanya mengikuti kegiatan refleksi pembelajaran. Kenapa kami lakukan refleksi pembelajaran itu? Karena apa? Sekolah ini nggak mungkin, Mbak, hanya segelintir orang yang bertanggung jawab. Maka semuanya harus sinergis, semuanya harus kompak. Kalau ada satu permasalahan, semuanya harus ikut menyelesaikan. Contohnya misalkan, kalau wali kelas, itu saya tuntut setiap wali kelas harus tahu di ujung apa yang jatuh di ujung kelasnya, harus tahu. Artinya apa? Semua permasalahan yang di kelas itu harus ada. Contohnya misalkan, ada salah satu guru mata pelajaran yang menyatakan, oh si A di kelas 11 ini, 11 IPA misalkan, itu anaknya kurang begini, di pelajaran saya jangan jauh begini. Nah, nanti ada guru lain yang menyatakan, sama di pelajaran saya juga ini. Ya saya tanya wali kelasnya, bagaimana ibu wali kelasnya?
sebagai apa yang dianggap sebagai orang tua di kelasnya itu bagaimana. Ini bentuk kesulitan belajar anak-anak kan, silakan. Kalau pada saat itu wali kelasnya baru tahu informasi di saat itu, maka saya tunggu nanti bulan berikutnya, ayo bagaimana progresnya. Nah, di dalam 1 bulan itu wali kelas melakukan langkah-langkah upaya, mungkin menginterview anaknya, mendekati anaknya, sampai ke orang tuanya, sampai survei di rumahnya. Bagaimana ternyata seperti ini faktornya, misalkan orang tuanya broken home dan sebagainya. Itu kan kita nggak mungkin menjustis semuanya anak-anak itu sama, nggak ada masalah kan harus ada perbedaan juga. Nah, disitulah kita tahu bahwasanya setiap anak itu tidak berangkat dari latar belakang yang sama, sehingga di dalam pola penanganannya pun juga harus dibedakan gitu Pak. Nah, termasuk ini bisa jadi bibit-bibit kejadian bullying bisa jadi di sini, dan itu sebagai langkah kita untuk mengantisipasi, untuk menyegah jangan sampai bullying itu nanti akan menjadi lebih enggak ya. Jadi pernah kita Mbak terjadi, kenapa si A ini begini dari guru mata pelajaran gitu. Ada 3 guru mata pelajaran kalau tidak salah itu mengeluhkan dengan si A ini. Ternyata setelah wali kelasnya turun, BK-nya turun, ternyata apa? Anak ini secara sosial, kehidupan sosialnya orang tuanya seperti itu. Kemudian dia agak ada gangguan yang dia kalau berpikir agak berat itu. Ternyata secara fisik dan psikis dia ada gangguan juga. Itu dari orang yang kita tahu dari waktu neneknya begini, sehingga dari orang wali kelas, dari guru-guru memperlakukan mereka berbeda, penanganannya berbeda. Mohon maaf, bullying itu tidak hanya dilakukan oleh siswa. Guru kadang-kala kalau tidak tahu latar belakangnya bisa jadi kamu itu yang lain. Nah, ini kekerasan verbal juga bullying juga gitu. Kita dengan seperti itu sehingga tahu semuanya gitu Pak. Itu benar-benar diidentifikasi ya Pak? Ya, jadi kita benar-benar tidak hanya sekedar menghimbau, tidak hanya sekedar ayo begini, tapi implementasi pelaksanaan di lapangan hanya gitu aja. Dan yang terpenting itu tadi istiqomah, continue. Dan itu terus kita lakukan monitor terus, kita lakukan supervisi terus menerus. Saya kira sementara ini yang kami lakukan di Semantek di 1 tahun pertama ini seperti itu. Oke Pak Roy berarti masih 1 tahun ya Pak ya? Ya nggak tahu juga. Maksudnya sekarang ini masih 1 tahun di sini ya. 1 tahun, ya. Selama mencetuskan dahsyat ini Pak, pastinya ada kendala kan Pak ya? Ada kendala yang dihadapi di awal. Menurut Pak Roy, berat nggak Pak untuk memulai ini? Ya, namanya sesuatu yang belum pernah ada atau sesuatu yang baru itu pasti ada aksi reaksi yang sekiranya itu yang mendukung atau yang pro kontra itu ada. Saya Mbak, awal-awal mohon maaf ini awal-awal saya mengamati anak-anak ini, 7:30 kadang-kala masih ada yang terlambat, kemudian bahkan jam 8 sudah ada yang terlambat. Nah, membacanya saya gimana? Situasinya di dalam seperti ini. Saya keliling Mbak, keliling di sekitar di sekitar sekolah ini. Ternyata di situ kan banyak warung-warung. Di situ anak-anak banyak di situ. Nah, setelah kita terapkan program Semantek Sai setiap pagi jam 7 tepat ditutup, kemudian anak yang terlambat ditangani, kemudian yang di kelas juga diidentifikasi di situ nggak ada, kemudian anak-anak yang nggak ada besoknya kita panggil, besoknya kan nggak berani seperti itu, sehingga warung-warung di sekitar ini sepi. Warung-warung di sekitar ini sepi, akhirnya apa? Mereka mau demo, pendapatan kita berkurang karena anak-anak sudah nggak bisa seenaknya, dia bisa dia anak-anak nggak bisa seenaknya keluar masuk dengan nggak bisa seperti itu, sehingga kami pada saat itu wakahuma saya Pak, orang tua banyak mengeluh katanya mau menghadap Bapak, mau mendemo begini-begini, dan bahkan juga ada pihak-pihak eksternal yang mungkin mereka mungkin belum tahu, dianggap kita itu tidak manusiawi mematikan ekonomi di sekitar. Ya kita jelaskan, yang penting apa-apa itu kan penjelasannya Pak. Jadi konfirmasinya, informasi yang kita sampaikan itu yang terpenting. Jadi bukan tidak mendapatkan kendala, termasuk juga mungkin dari Bapak Ibu guru ini internal juga saya juga kasihan. Saya kalau pagi itu mesti kalau datang dari ruangan saya taruh tas, kemudian saya mesti keliling dulu. Setelah itu kalau sudah saya menyapa Bapak Ibu guru di ruang guru, salaman. Awal-awal saya lihat,
di jam segini, jam 7 kurang 5 menit kok masih sepi, masih kosong. Kemudian saya selfie Mbak, saya selfie di situ, saya foto thread gini, saya kirim di grup. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas semua Bapak Ibu ya. Sehingga mereka tahu, oh berarti jam sekian sudah ada di situ. Gitu. Sekarang kena mental Pak. Akhirnya besoknya ini sebetulnya ini ya saya anggap ini hanya informasi saja. Besoknya Pak saya ke situ lagi, banyak ibu-ibu itu yang manjat di situ. itu diantaranya. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik. Itu mungkin hanya 1-2 orang lah. Alhamdulillah. Sebetulnya itu tadi Pak. Yang penting kontinuitas, yang penting istiqomah itu. Kalau saya kira semua program itu baik, tinggal pelaksananya bagaimana. Kita kan tidak hanya bahasa kata orang Jawa itu rok-rok asem atau hangat-hangat ayam di depannya aja. Yang penting berkesinambungan itu yang penting. Berarti sudah ada perubahan yang signifikan ya Pak? Ya insya Allah kami yakin ya. Banyak sih sebetulnya kalau kami harus bercerita di sini itu dari segi karakter ya, itu dari segi budaya, kemudian dari segi fisik juga sebenarnya banyak juga di sini. Tapi kami nggak perlu saya kira disampaikan di sini, mungkin bisa dilihat sendirilah itulah. Tapi yang mungkin yang nggak nampak saja adalah budaya dan karakter yang bisa kita bangun di sini sebagai bentuk kompetensi kami, kompetensi saya di sini, kompetensi kemudian juga kami dalam rangka melaksanakan kompetensi manajerial kami juga mensinergiskan. Jadi bagaimana sistem pelaksanaan program kegiatan, kalau dulu saya enaknya sebenarnya kita tata semuanya. Karena apa? Karena administrasi juga punya peran penting untuk dinilai bagaimana lembaga, perusahaan atau itu dikatakan baik atau tidak cukup dilihat di administrasinya. Makanya saya ngomong sama semua Bapak Ibu guru ya, semuanya harus diadministrasikan sehingga kalau terjadi apa-apa komplain dan sebagainya kita nggak usah ngomong, coba baca di satu contoh ya, pemanggilan anak-anak kita administrasikan tanggal sekian kan. Kemudian bentuk penyelesaiannya bagaimana, kemudian pernyataan orangnya bagaimana, di situ kita administrasikan. Kalau ada komplain ini loh sudah kita lakukan, silakan dibaca. Ada cukup membaca dari administrasi itu sudah cukup, itu Pak. Itu. Baik, terakhir Pak mungkin harapan untuk Semantek ke depan Pak seperti apa? Harapan kami untuk SMA Negeri 1 Tegal Trimoa atau Semantek Dasar ini, kami ingin anak-anak semua warga di sekolah di sini, termasuk utamanya kepada anak-anak, menjadi anak yang sesungguhnya. Artinya apa? Anak-anak yang memang bisa membanggakan bagi orang tuanya, membanggakan bagi masyarakatnya, membanggakan bagi bangsa dan negaranya. Saya kira itu artinya cukup luas ya. Silahkan bagaimana tidak hanya di satu bidang, tapi di bidang lain pun, misalkan melalui kaki pun, kalau itu bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan masyarakat, misalnya melalui sepak bola juga begitu. Saya tidak harus di bidang adegan, tidak. Saya ingin ayo anak-anak menjadi anak-anak yang sebenarnya, anak-anak yang memang seutuhnya menjadi manusia yang seutuhnya bagaimana ya, manusia yang beriman, bertakwa, kemudian cerdas, lahir batin, ya baik secara ilmu, iptek dan sebagainya, dan semua itu kita fokus dalam kerangka ya membanggakan orang tua, membanggakan masyarakat, membanggakan bangsa dan negaranya. Itu sudah cukup luar biasa bagi kami. Rasanya kalau ada anak-anak seperti itu, wah, kalau kita sudah bangga dengan prestasi apapun yang ditorehkan oleh anak-anak itu, kan sudah menjadi Mbak ya, kebanggaan yang luar biasa. Sehingga apa yang kita lakukan cukup bermakna lah. Begitu. Luar biasa loh Pak, dari tadi obrolannya dengan begitu semangat terlihat Bapak untuk bisa memajukan Semantek ini. Ya, doanya Mbak ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga terus bisa memberikan yang terbaik untuk Semantek dan semoga selalu diberikan kesehatan. Lancar puasanya Bapak, terima kasih. Tak ketinggalan untuk memberikan wadah kreativitas siswa, maka berbagai ekskul diselenggarakan di Semantek ini, seperti wadah ekskul pramuka yang bisa membentuk siswa memiliki rasa solidaritas, kebersamaan, sosial dan tolong-menolong yang tinggi, serta juga membentuk sifat toleran dalam bermasyarakat. Ekskul musik, tak perlu diragukan lagi bahwa siswa dari sekolah Semantek
dikenal banyak melahirkan para penyanyi. Juga untuk ekskul tari Semantek berkontribusi memintarkan banyak siswanya yang berminat pada bidang seni tari, sehingga diberikan wadah yang bisa diikuti para pecinta tari dan diberikan tempat panggung berekspresi. Seperti layaknya pemain janger profesional, siswa Semantek yang menampilkan seni pertunjukan dengan membawakan berbagai lakon. Tentu saja ini juga merupakan satu tampilan dari siswa yang luar biasa, ikut serta melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang ada di Banyuwangi sebagai bentuk dari seni pertunjukan teater, sehingga ekskul teater pun mendapatkan panggung tempat berekspresi. Bagi siswa yang memiliki minat pada olahraga, khususnya volleyball, silat dan juga PMR, Semantek pun memfasilitasi dengan lapangan voli dan juga lapangan berpasir yang berdekatan dengan sport center dan aula pertemuan yang memadahi untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan besar. Bahkan, Semantek juga memiliki program SMA Double Track yang bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi negeri untuk pelatihan boga dan tata busana, sehingga tidak mengherankan apabila dalam momen-momen tertentu maka akan ditampilkan fashion show dan juga aneka tampilan busana daerah seperti dalam gelaran peringatan Sumpah Pemuda. Bahkan untuk ikut serta melestarikan adat, Semantek juga memperagakan praktek upacara adat Jawa dalam panggih pengantin. Untuk memberikan bekal rohani, maka setiap hari dilaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Agar terbentuk jiwa yang religius, Semantek juga tak melewatkan peringatan Hari Besar Agama dengan melakukan sholawat. Bahkan saat JTV berkunjung ke Semantek, sedang ada pembangunan tempat belajar bagi umat Hindu. Karena memang di wilayah Banyuwangi Selatan, banyak juga siswa yang memeluk agama Hindu. Saat bulan Ramadan, Semantek juga melaksanakan Pondok Ramadan yang saat diselenggarakan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Islam Universitas Islam Muhtar Syafaat Blok Agung yang tergabung dalam kelompok-kelompok dan diselenggarakan di Sport Center bersama para pembimbingnya dan diawasi langsung oleh guru agamanya. Manajemen pembelajaran dan aneka kegiatan sekolah untuk membentuk karakter sesuai dengan visi sekolah, serta untuk membekali siswa dengan kepandaian baik akademik maupun non-akademik. Tentu saja, peran guru, komite, dan seluruh elemen yang ada di sekolah, bahkan di lingkungan sekolah, harus saling dukung sehingga kompak dan juga tentu butuh penggerak yang akan memadukan berbagai pemikiran sehingga semua bisa berjalan dengan serasi. Dalam orkestrasi pendidikan menjadi sinergi yang mantap sehingga bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi. Ya pemirsa, saya sudah bersama Ibu Ahlakul Karimah, Ibu Lulu ya Bu ya. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Nah kalau sebagai Waka Kurikulum nih Bu, ini tugasnya di sekolah itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Baik, yang pastinya saya sebagai kurikulum di sini bagaimana saya bisa menggerakkan
ya, memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan KOSP yang telah kami rencanakan di awal pembelajaran, di mana kami menyusun KOSP itu bersama semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari guru, kemudian tata usaha, kemudian tim manajemen di sini, dan juga siswa, kemudian yang lebih penting lagi lingkungan sekitar dan komite. Itu kami berdiskusi kira-kira KOSP bagaimana yang pas dan pasti untuk sekolah kami, karena setiap sekolah itu pasti KOSP-nya berbeda karena punya punya keunikan, punya kearifan lokal dari setiap sekolah masing-masing, tapi tetap juknisnya dari pusat. Jadi kita menambah varian-varian tertentu sesuai dengan kearifan lokal. Baik, kalau di Semantek sendiri seperti apa Ibu? KOSP-nya yang pasti kami itu pada tahun ini sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Kami sudah memasuki pada tahun kedua, jadi sudah memasuki yang namanya fase F. Fase F kelas 11 dan fase E kelas 10. Kami meninggalkan kurikulum 2012 pada kelas 12 yang sekarang sedang melaksanakan PSAJ, penilaian sumatif akhir jenjang. Demikian, nggih. Jadi pada kurikulum merdeka ini kita betul-betul mengadopsi bagaimana pembelajaran itu pembelajaran yang terdiferensiasi, pembelajaran yang bagaimana kita berpihak kepada siswa, betul-betul melihat kemampuan siswa itu, karena siswa itu tidak bisa kita memaksakan kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar ekonomi, kamu harus pintar kesenian. Mereka punya keunikan masing-masing, dan kami berharap anak menyadari, kami guru menyadari, jadi anak-anak betul-betul sesuai kemampuannya, tidak tertekan pada keadaan di sekolah. Oke. Kalau menurut Bu Lulu, dengan kurikulum merdeka ini Bu, dengan kurikulum sebelumnya lebih mudah diterima mana Bu untuk siswa? Yang pastinya lebih diterima pada kurikulum merdeka ini karena anak sesuai kemampuannya. Tetapi ingat, saya pernah bilang, perubahan itu sesuatu yang pasti, pasti berubah. Tetapi ingat, kita tidak akan pernah siap menghadapi sebuah perubahan jika kita tidak menyiapkan diri kita pada perubahan yang terjadi pada saat ini. Makanya jika ada istilah bilang, oh nanti berubah lagi, itu sesuatu mindset yang bukan salah, tetapi mohon jangan demikian. Karena kalau kita untuk siap menghadapi perubahan ke depan, hadapi dulu yang ada sekarang. Kalau kita berbicara baik, yang mana kurikulum sekarang dan yang kurikulum kemarin dan sekarang, itu ada masanya. Dan baik pada masanya itu ada istilah, cinta mana kamu, dia dan sekarang. Cintanya sama, tetapi pada waktu dan masa yang berbeda. Demikian. Berarti harus dicintai rata ya Bu ya, antara kurikulum yang dulu, yang sekarang dimaksimalkan begitu. Jika ada perubahan, siap untuk menghadapi pada perubahan itu. Jadi semua pasti ada fase-fase, kita nikmati fase itu, lakukan dengan maksimal, pasti akan baik. Ya. Baik, kalau yang saya dengar dari Bapak Kepala Sekolah tadi, selain Wakak Kurikulum, Bu Lulu ini juga punya jabatan lain loh. Apa saja Ibu? Oke, baik. Ini cerita saja, nggih. Kebetulan di Banyuwangi itu dulu ada pendidikan guru penggerak pertama di Banyuwangi itu angkatan 3. Jadi alhamdulillah saya lolos, nggih. Kemudian lolos dan lulus dengan nilai yang amat baik. Kemudian saya berpikir saya harus bergerak lagi. Kemudian saya lolos juga menjadi pengajar praktek dari guru penggerak pada angkatan 8. Selesai, kemudian di tengah-tengah itu antara saya menjadi guru penggerak dan jeda menjadi pengajar praktek, saya kok mengikuti lagi seleksi. Pertama, seleksi menjadi narasumber implementasi kurikulum merdeka. Nah, pada implementasi kurikulum merdeka itu semuanya terkonek dengan yang namanya platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar itu semua guru harus punya. Semua guru harus punya, baik jenjang mulai TK, SD, SMP, SMA, semua harus punya.
Kenapa harus punya? Karena platform Merdeka Mengajar itu adalah sebagai, kalau orang bilang itu sebagai transportasi kita mau menuju kemana, pakai itu. Kalau nggak pakai itu, bagaimana kita bisa sampai ke tujuan? Bisa sampai, tapi belum tentu sesuai dengan waktunya. Nah, di PMM itu, di mana guru-guru apa yang kita lakukan di sekolah, itu apa yang kita lakukan sebuah aksi nyata. Dan hanya jangan cerita. Kita kalau hanya menceritakan tidak ada buktinya. Kita sebagai akademisi, kita harus bisa membuktikan apa yang kita lakukan. Baik itu berupa narasi, artikel, video. Nah, apa yang kita lakukan, monggo kita unggah ke PMM. Nah, kalau sudah kita unggah, itu kita bisa apa yang kita punya, kita ceritakan kepada orang lain. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi ilmu bagi pihak lain, teman sejawat, seluruh Banyuwangi dan juga seluruh Indonesia. Nah, kemudian kebetulan saya juga di dalamnya juga sebagai validator dari aksi nyata teman-teman waktu mereka mengunggah aksi nyatanya. Nah, jadi semua itu ada standarnya. Karena apa saya berbicara lagi? Karena kita seorang akademisi, apa yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Demikian. Wah, luar biasa. Ini Bu Lulu ini semoga bisa menjadi guru yang menginspirasi begitu, yang terus bergerak dan tidak stuck hanya di situ begitu ya Bu ya. Dan semoga semuanya juga bisa mempunyai semangat yang sama seperti Bu Lulu agar pendidikan khususnya di Banyuwangi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul. Terakhir Ibu, harapannya untuk sekolah Semantek khususnya dan untuk semuanya, karena Ibu juga penggerak tadi ya Bu ya. Harapan saya, untuk saya pribadi ada moto yang saya pegang sampai saat ini, yaitu totalitas tiada batas. Nah, kita berada di mana, sebagai apa, kita harus bisa melihat diri kita, kemampuan kita di mana. Kerjakan itu apa, jangan sesuatu kelemahan kita menjadi kekurangan, jadikan itu sebagai kekuatan. Lakukan dengan maksimal, jalani, karena kita menjalani dengan maksimal, insya Allah nanti akan ada reward dari Tuhan. Pasti itu. Saya yakin insya Allah reward itu pasti akan, entah kapan-kapan, itu pasti ada. Pesan saya, totalitas tiada batas, terutama bagi anak didik saya, teman-teman dan semuanya. Ekonomi, waktu, itu jangan menjadikan sebuah penghalang. Gunakan manajemen yang bagus, manajemen waktu, manajemen keuangan. Lakukan dengan bagus, itu saja. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Terima kasih Bu Lulu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Dengan demikian sudah kita saksikan bersama program Sobo Sekolah episode SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Tentunya dengan karakteristik dan juga cara pembelajaran yang dimiliki sekolah ini bisa menambah sekolah ini menjadi lebih berkembang tentunya. Dan juga bisa menginspirasi adik-adik yang akan meneruskan dari jenjang SMP untuk menuju ke jenjang SMA. Akhirnya saya memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.